Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 dan beserta teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Akbar Mubarok, NIM 126406200107, dan keempat teman saya yang pertama yaitu Safa Sena Salsabila 126406201006, Mufidatul Ilmiah 126406201018, Anissa Ibtihad Sari 126406201031, Dania Aprila Puspitasari 126406201043. Nilai waktu dari uang atau time value of money memiliki 3 bab. Yang pertama yaitu tingkat bunga, yang kedua yaitu tingkat bunga sederhana, dan yang ketiga yaitu tingkat bunga majemuk. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan salah satu daya tarik bagi investor menanamkan investasinya dalam bentuk deposit atau SBI sehingga investasi dalam bentuk saham akan tersaingi. Tingkat suku bunga juga dapat menjadi salah satu pedoman bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi pada pasar modal, sehingga alternatif investasi pasar modal menawarkan suatu tingkat pengembalian atau return pada tingkat risiko tertentu. Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu dari harga dari penggunaan uang yang dipergunakan pada saat ini dan akan dikembalikan pada saat akan mendatang. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat bunga sederhana. Apabila kita menggunakan konsep bunga sederhana, besarnya bunga dihitung dari nilai pokok atau prinsipal awal dikalikan dengan tingkat bunga interest rate dan waktu time. Perhitungan bunga ini dilakukan satu kali saja, yaitu pada akhir periode pada tanggal pelunasan. Secara matematis, hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan seperti berikut. SI sama dengan PRT, dengan SI adalah simple interest atau bunga sederhana, P prinsipal atau pokok, R interest rate PA atau tingkat bunga atau tahun, T time atau waktu dalam tahun. Karena satuan T adalah tahun, jika waktu T dinyatakan dalam bulan, jika dapat menggunakan persamaan seperti berikut. T sama dengan jumlah bulan per 12, yaitu per 12 bulan. Next, sementara itu, jika T dinyatakan dalam satuan hari, ada 3 metode untuk mencatat nilai T sebagai berikut contohnya, yaitu yang pertama, bunga tepat atau exact interest atau SIE dengan T sama dengan jumlah hari per 365. Selanjutnya, bunga biasa atau ordinary interest atau SIO dengan T sama dengan 30 per 360. Untuk memperoleh hasil interpolasi dari dua tanggal yang berbeda, misal tanggal investasi dan tanggal penarikan investasi, pembanding dan SIO dapat dihitung dengan rumus berikut. 360 buka kurung Y2 min Y1 tutup kurung plus 30 buka kurung M2 min M1 tutup kurung plus D2 min D1 tutup kurung. Dengan Y adalah tahun, M adalah bulan, dan D adalah hari dari tanggal investasi dan atau penarikan investasi. Selanjutnya yaitu metode bunga bank rule untuk mencari T dalam hari, yaitu dengan T sama dengan jumlah hari dibagi dengan 360. Nah, jika diketahui besarnya bunga sederhana, maka besarnya pokok, tingkat bunga, dan jangka waktu pembungaan dapat dicari dengan melakukan manipulasi terhadap rumus SI sama dengan PRT. Nah, sebagai berikut. Untuk mencari P atau pokok dapat dengan SI per RT, untuk mencari R atau bunga dapat dengan SI per PT, dan untuk mencari T atau periode dapat dengan SI per PR. Contoh soal.
Contoh soal yang pertama, hitung bunga tepat, bunga bank rules, dan bunga biasa dari sebuah pinjaman sebesar 20 juta sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dengan besarnya bunga yaitu 8%. Nah, dapat diketahui P atau pokoknya 20 juta, R atau tingkat bunganya 8% atau 0,08 dan T atau waktunya yaitu 89 hari. Jumlah hari aktual digunakan untuk penghitungan bunga tepat dan Bankers Rule. Yang ditanya adalah hitung bunga tepat, bunga Banker Rules, dan bunga biasa. Nah, kita menjawabnya menggunakan rumus SI sama dengan PRT. Bunga tepat dapat dicari dengan 20 juta dikalikan 0,08 dikalikan 89 per 365 akan menghasilkan 390.136,99 rupiah. Banker Rules dapat dicari dengan 20 juta dikalikan 0,08 dikalikan 89 per 360 akan menghasilkan 395.555,59 rupiah. Jumlah hari untuk bunga biasa dapat dicari dengan 360 Y2 min Y1 ditambah 30 M2 min M1 ditambah D2 min D1. Sehingga 360 2017 dikurangi 2017 30 3 min 1 ditambah 31 min 1 akan menghasilkan 90 sehingga jumlah harinya yaitu menjadi 90 hari. Untuk mencari bunga biasa dapat dicari dengan 20 juta dikalikan 0,08 dikalikan 90 per 360 akan menghasilkan 400.000 rupiah. Tingkat bunga majemuk. Bunga majemuk merupakan bunga yang jatuh tempo ditambah ke nilai pokok pada akhir setiap majemuk. Bunga yang jatuh tempo ditambah ke nilai pokok pada akhir setiap periode compound atau periode perhitungan bunga untuk mendapatkan pokok yang baru. Perhitungan bunga untuk periode berikutnya akan didasarkan pada nilai pokok baru ini dan bukan pada nilai pokok awal. Begitu seterusnya. Dengan menggunakan definisi di atas, persamaan dari bunga majemuk dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu S sama dengan P buka kurung 1 plus I pangkat N. Faktor buka kurung 1 plus I pangkat N disebut faktor majemuk Coupon faktor, dan penghitungan S dari P disebut couponing atau akumulasi, atau mencari nilai akan datang FV future value. Sementara itu, perhitungan P dari S disebut mencari nilai sekarang, PF present value. Untuk mempermudahkan perhitungan bunga majemuk, kita akan menggunakan notasi sebagai berikut, yaitu P sama dengan nilai pokok atau prinsipal, S sama dengan nilai akhir, N sama dengan jumlah periode perhitungan bunga, M sama dengan frekuensi perhitungan bunga dalam setahun, yaitu 2 untuk semesteran, 4 untuk triwulan, dan seterusnya. C2 sama dengan tingkat bunga nominal tahunan dengan periode perhitungan per tahun. I sama dengan tingkat bunga per periode perhitungan bunga. Selain itu, diasumsikan bahwa setidaknya mahasiswa menggunakan scientific kalkulator yang mempunyai tombol X pangkat N dan pembulatan angka desimal hanya dilakukan dalam jawaban akhir. Perhatikan bahwa tingkat bunga I sama dengan GM per M selalu digunakan dalam penghitungan bunga majemuk. Hitung bunga dari 1 juta selama 2 tahun dengan tingkat bunga 10% PA apabila bunga dihitung semesteran dan dibandingkan dengan bunga sederhana yang dihasilkan. Dapat dilihat pada tabel yang ada. Pada periode 1, pokok pinjaman yakni 1 juta. Jika kita ingin mengetahui nilai akhir pada periode ini, maka 1 juta kali 0,5 sama dengan 50.000. Sehingga hasil akhir dapat diketahui dari 1 juta ditambah 50.000 sama dengan 1.050.000. Begitu pula pada periode kedua, 3, dan 4 menggunakan cara yang sama.
Jadi, total bunga majemuk selama 2 tahun adalah Rp21.525. Sedangkan bila menggunakan bunga sederhana, total bunganya adalah Rp200.000. Hasil dari 1 juta dikali 10% dikali 2. Perbedaan pertumbuhan uang dengan bunga sederhana dan bunga majemuk pada contoh dapat kita gambarkan pada gambar perbedaan di atas, disebut efek compounding. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.